Untuk sebagian orang, kalimat ini akan menjadi benar bagi mereka yang hidup bebas suka hati. Menghamburkan uang untuk pesta dan pacaran, belanja barang mewah, dan makan di restoran mahal. Hari esok tidak perlu dipikirkan, yang penting kenikmatan untuk saat ini. You only live once, kata mereka. Kata hedon sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti pleasure atau kenikmatan. Dari kata tersebut, pastilah memiliki alasan sendiri. Atas dasar apa kata tersebut? Pandangan hedonisme terbentuk jika pandangan hidup manusia yang sebaik-baiknya adalah ketika hidup yang penuh pleasure dan hidup untuk menghindari pain. Jadi kenikmatan sebanyak-banyaknya dan menghindari segala penderitaan. Aristippus memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan. Dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Pandangan tentang kesenangan atau hedonisme sendiri ini kemudian dilanjutkan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Meskipun demikian, hedonisme Epikuros lebih luas karena tidak hanya mencakup kesenangan badani saja, seperti kaum Aristippus, melainkan kesenangan rohani juga, seperti terbebasnya jiwa dari keresahan. Kami mengambil kutipan dari Injil yang akan kami renungkan dan kami anggap berhubungan dengan hedonisme. Pada Injil Lukas bab 12 ayat 18 sampai 21. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada pada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam kutipan kitab suci ini, Yesus memberikan gambaran atau perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Bukankah karena ia orang kaya atau karena usahanya untuk menjadi kaya, tetapi karena hidupnya hanya mengejar kekayaan yang membuatnya tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Ini ditunjukkan dengan tindakannya terdapat harta bendanya. Telah dicatatnya oleh Alkitab bahwa ia sudah merencanakan untuk merombak lumbung-lumbungnya dan menyimpan hasil ladangnya, dan berkata pada jiwanya, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini menunjukkan bahwa hidupnya tidak berorientasi pada kekekalan. Alasan inilah yang menyebabkan Yesus menyebutnya orang kaya yang bodoh. Gambaran perumpamaan ini berakhir pada ketika ia mati dan tidak bisa menikmati hartanya. Sangat disayangkan ketika hidup hanya berpatok pada kekayaan semata. Maka hidup ini dianggap Yesus sia-sia. Seorang rapper asal Portugis bernama David Mota atau kerap kali disapa Mota Junior terkenal dengan gaya hidup mewahnya yang hedonis atau memamerkan harta-hartanya. Di laman media sosialnya, ia kerap kali memposting foto dirinya dengan tumpukan uang dan emas yang berlimpah. Tapi karena tindakan tersebut, Mota diculik, dirampok, dan tragisnya ia dibunuh. Namun pada kenyataannya ia tidak sungguh kaya raya, bahkan ia masih tinggal bersama orang tuanya. Sangat disayangkan tindakannya yang begitu hedonis membuatnya kehilangan nyawa. Hedonisme memiliki ciri-ciri, yaitu orang yang egois dan mementingkan dirinya sendiri, memiliki sikap cenderung konsumtif, cenderung tidak memiliki perencanaan dalam hidup, cenderung sombong, tidak merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya,
cenderung melihat orang dari segi harta kekayaan. Jika dilihat pada kenyataannya, manusia dapat menikmati penderitaan bersama dengan sebuah kenikmatan. Contohnya, ketika kita tahu bahwa kita diterima di sekolah impian yang kita dambakan. Kita akan sangat senang karena akan bersekolah di sekolah itu. Tetapi kita juga akan merasakan sebuah perasaan sedih karena berpisah dengan orang tua, karena kita akan meninggalkan segala kenyamanan yang ada di rumah, dan bahkan kita akan menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan baru yang sama sekali kita tidak bisa prediksi. Hedonisme juga memiliki dampak-dampaknya, yaitu yang pertama adalah sifat individualisme, sifat konsumtif, sifat egois, sifat pemalas, tidak bertanggung jawab, sifat boros, dan sifat korupsi. Dan yang bisa kita petik dari hedonisme adalah apapun keadaan masa depan selalu menjadi rahasia. Kita mungkin merencanakan, namun tetap saja kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tugas kita hanya bisa untuk berjuang, untuk mendapatkan yang terbaik, dan untuk mempersiapkan diri menerima hal yang terburuk. Mempersiapkan diri dengan menabung untuk masa depan demi kenyamanan dan kesenangan jangka panjang. Agar keseimbangan, kita juga pasti menjalani yang terbaik untuk membuat hari-hari kita selalu dapat dinikmati dan disyukuri, serta membuat keputusan secara dasar dan mempertimbangkan ketenangan dan kesenangan jangka panjang. Berbahagialah Dan tetap nikmati harimu. If you shape your life according to nature, You will never be poor. if according to people opinions, you will never be rich. Epicurus. Hedonisme tak seindah mau. Di tembok tua ini, angin berembus menghantam bawah jendela. Matahari mengambil posisi, diiringi nyanyian burung pipit. Di teras rumah ini, kulihat seorang pengemis tua terkapar. Pandangannya tampak kosong, tak berekspresi. Kusam dan lebam memenuhi wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Duka memenuhi diriku yang merintih kelaparan. Melihat orang berlalu lalang, mengharapkan sepotong makanan. Apa yang membuat ia seperti itu? Ia terikat akan masa lampau. Foya-foya dilakukannya dari fajar hingga petang, melupakan segala masalah dan duka yang melekat pada dirinya. Ia selalu menikmati harta duniawi, bagaikan budak harta dunia yang selalu tunduk pada kemewahan dan hal duniawi, mendambakan perhatian dari lawan jenisnya. Kejadian yang menimpanya membuat dia tidak berhenti untuk selalu menghamburkan uang setiap hari, dan membuat ia terjatuh dan terlihat seperti saat ini. Oh hedonisme, mengapa banyak sekali yang mengikutimu, mencari kebahagiaan buta tanpa tujuan dan tiada arti? Engkau bagaikan bunga mawar yang indah di luar, tetapi mempunyai duri yang dapat menyakiti semua orang. Karena telah menonton video kami, Siti Nurbaya makan kepiting. Thank you for everything.